Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan mengenai progress report dari Hibah Riset Fakultas untuk Individu Dosen. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa hadir secara fisik di ruang rapat di Hotel Ispark Yogyakarta. Tapi hari ini untuk sesi diskusi saya akan diwakilkan oleh Said sebagai asisten riset dalam proyek ini. Nah, untuk progres risetnya sebenarnya hibah ini saya peruntukkan proyek publikasi buku begitu dengan kira-kira judul sementaranya adalah tentang teknologi digital dan transnasionalisme. Di mana sebenarnya proyek ini adalah lanjutan dari proyek kelas bersama dengan Ibu Siti Daulah atau Ibu Meni di kelas transnasionalisme. Kira-kira poin-poin utama yang ingin kami kembangkan dalam publikasi buku ini adalah mengenai the politics of technology itself, bagaimana teknologi digital dalam buku ini kita berargumen bukanlah sebuah entitas yang netral secara politis, di mana perkembangannya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi politik dan ketimpangan relasi kekuasaan. Lalu dalam buku ini poin yang kami ingin tunjukkan adalah bagaimana kemajuan teknologi digital tidak hanya berpengaruh pada pembangunan ekonomi suatu negara, tapi juga mempengaruhi dinamika dan relasi antar aktor yang tidak lagi terbatas pada wilayah negara atau bersifat transnasional. Dan tujuan publikasi buku ini adalah bagaimana kita ingin menjelajahi aspek-aspek transnasional dalam perkembangan teknologi digital di arena politik global. Lalu fokus publikasi ini adalah yang pertama di setiap chapter kami membayangkan atau kami membimbing setiap penulis untuk menganalisis pendalaman terkait isu-isu global dan fenomena yang terkait dengan hubungan antar negara dan aktor non-negara dalam perkembangan teknologi digital. Di mana kalau dalam studi The Politics of Technology itself, yang menjadi keterbatasannya adalah seringkali teknologi itu masih dipandang sebagai salah satu variabel saja, dan belum ada yang melihat teknologi itu memiliki agensi atau bisa menjadi aktor utama yang mempengaruhi politik global itu sendiri, dan itu yang akan menjadi fokus dari publikasi ini. Ada beberapa pertanyaan yang ditelusuri dalam publikasi ini, walaupun tidak semua chapter menjawab pertanyaan ini, tapi secara keseluruhan kira-kira pertanyaan yang ingin menjawab dalam publikasi ini adalah yang pertama, bagaimana teknologi digital mempengaruhi dinamika dan relasi antar aktor dalam politik global. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apa saja dampak dari kemajuan teknologi terhadap ekonomi politik global. Lalu yang ketiga adalah bagaimana peran aktor non-negara seperti perusahaan teknologi dalam politik global. Pertanyaan yang keempat, apa saja konflik dan tantangan yang muncul dalam relasi negara dan aktor non-negara dalam perkembangan teknologi digital di arena politik global? Dan yang terakhir, bagaimana potensi teknologi digital dalam mendorong perdamaian dan keamanan global? Nah, metode yang kami pergunakan dalam penulisan buku ini adalah kolaborasi riset antara dosen dan mahasiswa dalam kelas transnasionalisme, di mana di awal saya dan Bu Meni menyiapkan kerangka bersama yang akan ditulis oleh mahasiswa. Jadi sudah ada panduan riset dan topik-topik apa yang mahasiswa bisa dalami dalam penulisan setiap chapter. Lalu mahasiswa di kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, di mana satu kelompok yang terdiri mungkin dari sekitar 5-6 orang menulis satu book chapter. Lalu kelas ini juga diadakan di kelas reguler dan di IUP. Kalau di reguler satu kelompoknya itu sekitar 5 orang, sementara di IUP karena jumlahnya lebih sedikit, satu kelompok terdiri dari 3 atau sampai 4 orang. Tentu dari hasil penulisan kelas itu selama satu semester ada sekitar 22 book chapter hasil riset kolaboratif yang masih perlu diedit, diterjemahkan, dan disusun menjadi buku. Di mana dari awal tahun ini atau sebenarnya mungkin dari bulan Maret, April gitu semenjak hibah riset ini turun, saya mengajak Said sebagai tim editor untuk membantu menerjemahkan book chapter yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan juga membantu
menyusun format-format tulisan supaya sesuai dengan panduan-panduan dari tulisan book chapter. Lalu progresnya sampai saat ini, alhamdulillah penerjemahan dari 10 bab itu sudah selesai dari kelas IUP sehingga semua 22 bab itu sekarang sudah berbahasa Indonesia. Lalu penyesuaian tulisan sudah kami upayakan sesuai dengan format dari book chapter atau bab buku yang sesuai dengan panduan dari UGM Pers. Lalu ke-22 book chapter itu sudah kami kompilasi menjadi satu manuskrip. Sementara total halamannya sekitar 334 halaman. Dan rencana kerja berikutnya adalah menuliskan bab dari pendahuluan dan juga bab kesimpulan dan penulisan biografi penulis. Lalu terakhir mungkin sedikit copy editing sebelum kami upayakan submit ke UGM. Sebenarnya mungkin kami juga mohon masukan begitu dari para tim peneliti semua yang hadir di sini. Apakah ada mungkin alternatif lain dari UGM Pers atau mungkin sedikit tips bagaimana supaya lancar gitu proses publikasinya di UGM Pers. Berbagai tips yang dibagikan pada sesi kali ini akan dicatat oleh tim saya dan sangat kami apresiasi. Nah, ini sedikit cuplikan manuskrip buku. Yang pertama, kami memang belum punya desainer dari cover bukunya, tapi kira-kira dalam cover itu kami tertulis judul bukunya Teknologi Digital dan Transnasionalisme, lalu nama editornya saya sendiri, Ibu Siti Daulah dan juga sendiri. Dan ini adalah daftar isinya begitu. Jadi ke-22 book chapter itu kami bagi menjadi sekitar 6 bagian begitu supaya lebih terkategori dengan baik begitu ya. Yang pertama itu bagian pertama tentang tata kelola penggunaan teknologi digital atau the governance of technology. Di sini ada sekitar 3 bab yang menulis tentang tata kelola. Yang pertama tentang Peace Tech Lab dan bagaimana pengaruhnya terhadap tata kelola perdamaian dunia. Lalu yang kedua itu tentang dinamika ICANN begitu dalam mensentralisasi teknologi digital. Lalu yang ketiga mengenai Internet Society dan bagaimana pengaruhnya terhadap tata kelola teknologi digital di Kenya. Lalu yang kedua sebenarnya jembatan begitu antara bab 4 dengan bab 5 mengenai aktor negara, bagaimana relasi negara dan aktor transnasional dalam teknologi digital. Bisa dilihat di sini ada beberapa kasus. Yang pertama mengenai kasus perseteruan antara Google dan Nicaragua dan Costa Rica terkait tentang perbatasan wilayah, di mana di sini Google Maps sebenarnya memiliki pengaruh yang endogenus gitu terhadap konflik perbatasan antara Nicaragua dan Costa Rica. Lalu yang berikutnya ada isu mengenai konflik berita, begitu platform berita antara Facebook dan pemerintah Australia. Lalu berikutnya ada kasus yang juga sudah marak didiskusikan, tapi saya kira tetap penting untuk dimasukkan dalam buku ini, yaitu mengenai Cambridge Analytica dan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dan yang berikutnya adalah konflik Meta dan pemerintah Amerika Serikat. Lalu di bagian 3 itu mengenai peran aktor transnasional individu dalam teknologi digital. Di sini ada Steve Jobs, lalu ada Mark Zuckerberg. Ada 2 sebenarnya bab yang menulis tentang Mark Zuckerberg, tapi dengan 2 fokus yang berbeda, di mana yang pertama fokus pada individunya, sementara yang kedua fokus pada metaverse-nya. Tapi mungkin dalam prosesnya kami sudah mempertimbangkan untuk menggabungkan kedua bab ini jika memungkinkan gitu. Karena kalau misalnya hanya satu yang ditulis, sayang pada penulis-penulis yang lain yang tidak bisa dimasukkan dalam penulisan buku itu. Lalu berikutnya ada tentang Edward Snowden dan aktivisme perlawanan. Nah, di bagian 4 itu mengenai transnasionalisme dari gagasan mengenai digital valley yang juga menjadi sebuah norma dominan begitu dalam perkembangan teknologi digital di politik global. Yang pertama ada Silicon Valley di Bangalore, lalu ada Silicon Valley di Kenya, dan yang berikutnya ada Silicon Valley di Asia, yaitu di Singapura. Bagian kelima itu mengenai teknologi digital dalam perang dan kejahatan transnasional. Di sini ada isu mengenai hacktivism dan anonymous, lalu ada hacker nightmare, lalu ada hacktivisme pro-Rusia dalam invasi perang ke Rusia ke Ukraina,
Dan berikutnya mengenai illegal trading di dark web yang berupa perdagangan senjata. Nah, bagian terakhir adalah bagian 6 tentang aktor transnasionalisme sebagai apa pengaruhnya terhadap perdamaian. Di sini ada ICT for Peace Foundation, lalu juga ada um, peran peta digital dan aktivisme perdamaian. Ini saya kira menarik karena sebelumnya kita juga membahas bagaimana peta atau Google Maps berpengaruh terhadap konflik, tapi di sisi yang lain ada juga peta-peta digital yang diupayakan untuk aktivisme perdamaian. Dan yang terakhir mengenai kripto, bagaimana kripto berpengaruh pada isu bantuan dan aktivisme transnasional, terutama dalam chapter ini pada kasus invasi Rusia ke Ukraina. Nah, itu kira-kira sedikit progres riset dari rencana publikasi buku mengenai teknologi digital dan transnasionalisme. Untuk pertanyaan ataupun masukan akan sangat kami apresiasi, dan nanti mungkin dari Mas Sayed akan membantu untuk mencatat dulu begitu pertanyaan dan masukan dari teman-teman semua. Terima kasih semuanya, salam sehat, sampai jumpa.